Ya, selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab yang saat ini kita akan membahas kitab Hosea pasal yang kedua dan juga pasalnya yang ketiga. Dan sebelum kita akan membahas eh, kitab Hosea pasal yang kedua dan pasal ketiga ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam kitab Hosea pasal yang kedua dan juga pasal yang ketiga. Tolonglah kami, berikanlah kami pengertian supaya boleh kami memahami, mengerti maksud daripada kebenaran firman-Mu sehingga hati kami diteguhkan, diyakinkan akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa kabar semua? Tentunya kami mendoakan bahwasanya di tengah-tengah keadaan yang kita alami, baik kelimpahan maupun juga dalam pergumulan, Tuhan tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan memulai pemahaman kita pada saat ini di dalam Hosea, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, saudara, tentunya kita sudah mempelajari beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan pasal pendahuluan dan pasal yang pertama. Saudara sudah dijelaskan kepada kita juga. Dan kita akan kembali di dalam pasalnya yang kedua ini, dikatakan, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhamah. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bisa kita melihat bahwa tentang keadaan orang-orang Israel atau umatnya. Dan Tuhanlah sendiri yang akan melihat keberadaan mereka, di mana keberadaan mereka itu sesungguhnya telah berpaling dari Tuhan. Dan di sini di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga ini sebenarnya Tuhan itu telah melihat keberadaan mereka, saudara ya, melihat keberadaan mereka dan yang sudah jauh daripada Tuhan. Dan di dalam bagian ini Tuhan itu menggambarkan Israel itu sebagai istri, dan istrinya itu yang berzina, ya saudara, yang tidak layak disebut sebagai istri. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka itu telah renggang, ya. Hubungan mereka itu adalah hubungan yang telah renggang. Oleh karena apa? Karena istrinya itu berpaling dari suaminya. Nah, memang itu di sini itu digambarkan sebagai gambaran ya Hosea dan Gomer. Jadi digambarkan antara Tuhan dengan umatnya. Nah, dikatakan tadi Israel itu cabul, berselingkuh, yaitu menawarkan dirinya kepada dewa-dewa lain, seperti seorang wanita yang dengan cabul menawarkan dirinya kepada laki-laki yang lain, yang bukan suaminya. Kalau kita perhatikan di dalam perkataan tadi,
perzinahannya dari antara payudara. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Ya, demikian berkata, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti di tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka sebab mereka adalah anak-anak sundal. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu menggambarkan umatnya itu telah berpaling dari Dia. Dan itu dari Tuhan yang menilai hal itu. Jadi, dosa Israel itu sangat jelas sekali. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Maka, dia tidak hanya saja itu mengingatkan bahwa supaya jangan sampai amarah Tuhan itu menjadi nyata atas kehidupan mereka seharusnya. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat, supaya aku tidak menelanjangi dan menyingkapkan auratnya dan menjadikannya seperti padang gurun. Artinya apa? Tuhan itu memperingatkan umatnya bahwa jika mereka tidak meninggalkan cara hidup mereka yang lama itu, yang seperti digambarkan tadi, gambaran atau metafor, seperti seorang pelacur, mereka pasti akan dihakimi. Jikalau mereka tidak meninggalkan cara hidup mereka yang lama, yaitu apa? Berpaling dari Tuhan dan menyembah kepada Baal-Baal, percaya kepada dewa-dewa. Yang tentunya dewa di sini yang dibuat oleh tangan manusia, punya mata, tidak melihat, punya mulut tetapi tidak bisa berbicara, punya hidung tetapi tidak bisa mencium, punya tangan tetapi tidak bisa menggapai mereka. Tapi justru itulah umatnya mereka datang kepada pribadi yang demikian, yang dewa buatan tangan mereka. Maka Tuhan memperingatkan mereka, jika mereka tidak meninggalkan cara hidup mereka yang seperti pelacur itu, mereka akan dihakimi. Namun saudaraku, yang sangat menarik di dalam bagian ini, yang sangat menarik bahwasanya meskipun hubungan antara Tuhan dengan umatnya telah rusak, tetapi masih hati Tuhan itu loh saudara. Hati Tuhan itu masih penuh dengan belas kasih. Dia ingin sekali mencabut pernyataannya itu. Tetapi di sisi yang lain, ketika Tuhan memperingatkan umatnya atau orang-orang percaya atau orang Israel, malah justru mereka berusaha untuk mencoba membenarkan diri mereka, membenarkan praktek-praktek yang melukai hati Tuhan. Coba bayangkan ya, mereka berusaha untuk membenarkan praktek yang mereka lakukan atau tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Maka di dalam bagian ini dilanjutkan di dalam ayatnya yang keempat, yang berkata, tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Di dalam bagian ini boleh kita garis bawahi ya Bapak Ibu, mengenai aku tidak akan mengasihi anak-anaknya. Artinya apa?
Jika Israel secara keseluruhan digambarkan sebagai istri yang tidak setia, maka anak-anaknya mewakili bangsa Israel secara individu. Jika mereka tidak kembali kepada Tuhan, mereka akan mengalami penghukumannya. Dia akan menindak mereka. Maka di dalam bagian ini tidak hanya saja dikatakan seperti itu, saudara, aku akan mengikuti kekasih-kekasihku yang memberi aku roti dan airku, dan seterusnya. Roti dan air minumku, bolu domba dan kain lenganku, minyak dan minumanku. Di dalam bagian ini, saudara, seolah-olah umatnya itu atau orang Israel itu mereka mendapatkan, seolah-olah mereka memperoleh segala sesuatu yang mereka nikmati di dalam hidup mereka itu bersumber dari perselingkuhan mereka, bersumber dari Baal atau bersumber dari dewa. Mereka tidak sadar itu. Padahal sesungguhnya semua yang mereka dapatkan, semua berkat yang melimpah di dalam hidup mereka, termasuk tadi dikatakan tadi roti, air, bulu domba, kain lenan, minyak, dan seterusnya. Sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Allah. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa umatnya itu berusaha untuk apa? Melupakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan atas mereka. Maka di dalam ayatnya yang ke-6, ya ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan 8, justru penghakiman Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya saya bacakan buat kita, saudara. Dia mengatakan ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenganku, minyak dan minumanku. Nah ini, saudara, mereka seolah-olah dengan perselingkuhan mereka dengan berhala, mereka meninggalkan Tuhan. Segala yang mereka miliki tadi, mereka dapatkan itu seolah-olah bersumber dari berhala itu, para dewa Baal itu. Mereka menyangkali bahwa sesungguhnya itu bersumber dari Tuhan. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-6. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Ayat yang ke-8. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di sini saudara, Tuhan itu masih memiliki belas kasihan kepada mereka. Kalau kita perhatikan kata-kata, aku akan menghalangi jalanmu dengan duri. Artinya apa? Allah itu berjanji untuk menyekat
jalan orang Israel atau umatnya tidak untuk memusnahkan mereka maksudnya. Tetapi untuk apa? Untuk menyadarkan mereka bahwa lebih baik bagi mereka untuk berbalik kepada Allah. Jadi saudara, menyekat mereka atau menghalangi mereka seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 tadi. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Maksudnya apa? Itu adalah sesuatu kesulitan. Tetapi kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup mereka dengan tujuan untuk membawa umatnya itu ke dalam pertobatan. Allah berjanji untuk memasang pagar duri di sisi jalan mereka sehingga akan terasa sakit setiap kali Israel menyimpang dari jalan yang benar. Dan agar jalan yang salah sulit mereka tidak lalui lagi, saudara. Jadi sekali lagi, Allah itu memberikan sesuatu hal, mengizinkan sesuatu hal yang terjadi yang ketika mereka berpaling dari Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan memagari jalan kita dengan duri, kita biasanya tidak menyukainya, bukan? Betul? Kadang-kadang kita berpikir Tuhan menentang kita ketika hal itu menyakitkan, padahal sesungguhnya tidak. Supaya kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Supaya kita bertobat dan tidak berjalan kepada kehendak kita sendiri. Maka dilanjutkan di dalam bagian ini, saudara. Jadi tujuan untuk memagari dengan duri tadi, saudara, ya, yaitu apa? Supaya kita bisa berjalan seturut dengan kehendaknya. Manakala kita berbelok atau beralih, maka kita akan menemukan bagaimana kesulitan itu. Dan itu akan menyadarkan kita. Bukan tujuannya untuk menghancurkan, tetapi justru untuk menyadarkan bahwa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dengan kesadaran ini, ketika mereka menemukan, bahkan mengalami kesulitan-kesulitan itu, seharusnya mereka mengalami pertobatan. Maka di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, kita garis bawahi, aku akan pergi dan kembali kepada suamiku yang pertama. Ketika kesenangan dosa yang sementara telah berakhir, kita seringkali menyadari betapa baiknya untuk mengikuti Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan itu melihat melihat sesuatu hal yang dari Tuhan itu, atau berpaling dari Tuhan itu sesuatu hal yang kita ingin, padahal sesungguhnya itu adalah yang menjerat kita. Nah, ketika kita mengalami jeratan itu, himpitan itu, baru kita sadar, Tuhan tolong. Maka digambarkan tadi, dikatakan, aku akan pergi dan kembali kepada suamiku yang pertama. Karena tadi dianggap itu adalah sesuatu hal perselingkuhan ya, antara Tuhan dengan manusia atau umatnya. Mereka umatnya menyembah kepada berhala. Atau di dalam konteks ini Hosea dan Gomer. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, rupanya tentunya yang pertama di sini, suami yang pertama yang dimaksud dalam bagian ini yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Ya.
Maka di dalam bagian selanjutnya kita garis bawahi kata-kata kalimat, karena dia tidak tahu bahwa aku telah memberikan gandum kepadanya. Saudara, masih bisa kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan kepada kita, ya, yang digambarkan dia adalah mempelai laki dan kita adalah mempelai perempuannya. Walaupun orang-orang Israel atau umatnya itu tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan itu sesungguhnya itu dari Tuhan. Dan justru mereka, umatnya itu atau orang-orang Israel, bukannya mereka menyembah Tuhan, tetapi justru mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Tapi Allah tetap memperhatikan mereka, mencintai mereka tanpa pamrih. Hal yang sama sebenarnya juga Tuhan merindukan umatnya itu mencintai Tuhan tanpa pamrih. Maka di dalam bagian ini ketika Hosea menyediakan kebutuhan Gomer malah menghabiskan untuk para kekasihnya yang berzina. Seolah-olah Hosea pergi ke rumah kekasih Gomer, tempat Gomer tinggal terpisah dari suaminya dan berzina. Hosea tahu bahwa pria bejat itu tidak mampu menyediakan kebutuhan Gomer, dan bahwa Gomer hidup dalam kemiskinan dan pakai tompang-camping. Hosea mengetuk pintu. Ia berbicara kepada pria yang menjawab, apakah Anda pria yang tinggal bersama Gomer? Pria itu mungkin bertanya-tanya, apa urusanmu Hosea? Misalnya gitu. Lalu ia mengungkapkan, saya Hosea suaminya. Saya membawa bahan makanan dan uang ini kebutuhannya untuk mencukupkan kebutuhannya. Ketika Hosea pergi, Gomer dan kekasihnya pasti mengira ia bodoh sekali toh. Betapa makanannya sudah lengkap, sudah ada. Mereka santap bersama-sama dengan kekasihnya yang lain. Justru mereka, apa yang dibawa oleh Hosea tadi yang suami Gomer tadi, justru Gomer dan kekasihnya yang lain tadi mereka menikmati bersama. Mereka seolah-olah bersenang-senang. Mereka menganggap Hosea adalah seorang yang bodoh, tidak mengerti. Tidak, Hosea mengerti. Demikianlah Tuhan kepada kita. Bukan dia tidak mengerti ketika kita berpaling dari dia. Dia sangat mengerti dan mengetahui kedalaman hati kita. Bahkan dia memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan di tengah-tengah kelimpahan kadang-kadang kita bersukaria walaupun hati kita tidak berpaut kepada dia. Coba bayangkan perasaan seperti itu loh, saudara. Justru ketika dia menyiapkan hal itu kepada kita, kita menyia-nyiakan kesempatan itu kepada hal-hal yang sia-sia. Sama seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Justru mereka menyembah dewa yang lain. Mereka menyembah kepada Baal, padahal yang sesungguhnya yang menyediakan semua keperluan mereka, kebutuhan mereka, segala hal adalah Tuhan sendiri. Bukannya mereka terima kasih kepada Tuhan. Bukannya mereka bersyukur kepada Tuhan, tetapi justru mereka datang kepada malah justru mereka siapkan apa yang diberikan oleh Tuhan tadi, mereka siapkan lalu mereka untuk berikan kepada Baal.
Hal ini saudara seharusnya mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita itu sebenarnya di atas kayu salib, di atas Kalvar, itu adalah sempurna dan kekal. Tidak ada kasih yang lain. Tetapi justru hati manusia itu, saudara, kadang-kadang apa? Berpaling daripada Dia. Padahal kasih Tuhan ingin menjangkau kita, Dia menghampiri kita dengan kasih sayang. Bahkan tidak heran kalau kita menceritakan bahwa Dia mati untuk kita. Orang-orang yang tidak layak untuk dikasihani justru Dia melimpahkan kasih sayangnya, perhatiannya dengan limpahnya. Alkitab dengan jelas Dia dengan rela merentangkan tangannya di atas kayu salib, mati untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dan melaluinya lah kita akan mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang perlu kita renungkan lewat apa yang peristiwa yang mereka lakukan. Tentunya tidak ada imun bagi kita loh saudara, bisa kita jatuh pada hal yang sama jikalau kita tidak hati-hati. Maka di dalam ayat yang ke-9 sampai 13 saya bacakan buat kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya. Dan aku akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya. Ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Aku di sini huruf besar, saudara. Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita melihat ya perkataan Tuhan kepada umat Israel atau kepada orang-orang Israel. Aku akan kembali dan mengambil kembali gandumku. Artinya apa? Allah memberikan gandum kepada Israel dan Israel memberikan apa yang telah disediakan Tuhan dalam bentuk disediakan Tuhan, lalu mereka justru bukannya mereka persembahkan itu kepada Tuhan, korban itu, tapi justru mereka persembahkan kepada Baal. Jadi Allah akan mengambil kembali persediaan ini, dan ketika Israel merasakan kebutuhan dan kekurangan, mungkin mereka akan kembali kepada Tuhan. Siapa tahu ketika Tuhan ambil hal itu kepada mereka, ya setidak-tidaknya mereka sadar dan mereka kembali kepada Tuhan. Selalu tujuannya supaya umatnya itu berpaling dan meninggalkan berhala itu. Mereka berpaling dan bertobat dan mereka datang kepada Tuhan. Namun saudara, di tengah-tengah kelimpahan tadi dikatakan, tetapi ia melupakan aku. Israel itu menikmati kemakmuran yang besar pada masa pemerintahan Yerobeam kedua.
Tetapi mereka menggunakan kemakmuran itu untuk penyembahan berhala dan mengejar kesenangan yang tidak saleh. Sehingga Allah akan mengambil kembali kemakmuran mereka. Tuhan yang ambil. Tuhan kasih pelajaran buat mereka. Supaya mereka sadar. Sekali lagi, tujuan Allah supaya dia memulihkan umatnya. Bukan untuk membinasakan mereka, tetapi untuk membuat mereka sadar dan pada akhirnya lewat kesulitan itu, lewat kekurangan itu, lewat berbagai macam pergumulan kehidupan itu yang mereka alami, mereka sadar dan mereka kembali kepada Tuhan dan Tuhan menerima dan memulihkan mereka. Maka di dalam ayatnya yang ke-14 dan 15 dia mengatakan, sebab itu sesungguhnya aku ini huruf besar saudara ya, aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Sangat menarik ya, yang dipakai oleh Tuhan melalui Nabi Hosea, kata-kata ini sangat aku akan memikatnya. Coba bayang, sangat indah sekali kata-kata ini. Aku akan memikatnya. Di dalam diterjemahkan oleh LAI. Aku akan memikatnya. Bahkan juga mengucapkan penghiburan kepadanya. Artinya apa? Setelah Israel itu merasakan ketidaknyamanan akibat kekurangan yang mereka alami, maka ia akan mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan memikatnya kembali kepadanya. Kata-kata aku akan memikatnya, ini adalah sesuatu kekuatan yang unik, saudara. Aku akan memikatnya. Allah tidak memaksakan mereka. Jadi Allah bukan memaksakan dengan terpaksa, saudara, tetapi kata-kata memikat di sini sesuatu hal yang senantiasa supaya umatnya itu sadar bahwa pada akhirnya mereka kagum terhadap Tuhan yang di dalam relasinya, di dalam kekuatannya, kasihnya yang begitu dahsyat. Sehingga pada akhirnya mereka meninggalkan berhala itu karena hati mereka justru dipulihkan oleh karena bagaimana cinta Tuhan yang besar itu. Yang memikat hati mereka. Bukan karena harus dipaksa, ditakut-takuti, saudara. Tidak, tetapi dengan cintanya yang besar, yang mengalir kepada umatnya. Maka dilanjutkan dikatakan lembah Akor sebagai pintu harapan. Akor berarti kesulitan. Jadi lembah Akor pintu dari kesulitan menjadi pintu pengharapan. Yang bisa membantu mereka. Tempat yang penuh kesulitan di mana dosa akan, kalau kita melihat di dalam Yosua ditemukan, dosa akan ditemukan dan dihukum. Di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat 20. Tetapi saudara, justru itu di lembah Akor ini justru ada pengharapan, pemulihan Allah begitu besar sehingga dia akan mengubah lembah yang mengecewakan itu menjadi apa? Sesuatu hal yang menggembirakan, sesuatu hal yang menyukakan, sesuatu hal yang menyenangkan. Dari yang sulit
Nah, menjadi apa? Lembah yang bersukacita. Maka dilanjutkan di dalam bagian ini dari lembah tadi, akhor tadi berarti kesulitan, dia ubah menjadi apa? Lembah yang berkelimpahan atau lembah yang memulihkan. Jadi Allah lah yang mengubah itu, saudara ya. Jadi dari kesulitan menjadi sesuatu kegembiraan. Dari lembah yang mengecewakan menjadi lembah yang menjadi puji-pujian. Lembah yang sukacita. Maka di dalam ayat yang berikutnya dia mengatakan ia akan bernyanyi di sana seperti pada mudanya. Di dalam ayatnya yang ke-15 dia berkata, sekali lagi saya bacakan buat saudara, demikian. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, ayat 15, sorry. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurku dan dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang mengubah dari kesulitan itu, dari yang mengecewakan tadi menjadi lembah sukacita, atau diubahkan menjadi sukacita, kebahagiaan, kesenangan. Allah yang mengubahnya, bukan mereka yang mengubahnya, tetapi Allah. Di dalam ayatnya yang ke-16 dan 20 berkata demikian, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu. Maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara, bisa kita melihat di sini ada satu hubungan yang penuh dengan pengharapan, ya. Kamu akan memanggilku suamiku. Kamu akan memanggilku suamiku. Artinya di dalam bagian ini, pada akhirnya justru umatnya itu kembali kepada dia, karena Tuhan telah memulihkan tadi. Dari lembah yang mengecewakan tadi, menjadi lembah puji-pujian atau sukacita. Ketika mereka meninggalkan dosa tadi, meninggalkan berhala-berhala Baal itu, yang tidak memberikan sesuatu kepada mereka. Tetapi sekarang mereka kembali, lalu dengan sadar mereka mengatakan kepada Tuhan, karena memang dia adalah gambaran dari mempelai laki-laki, dan kita adalah mempelai perempuannya atau umat Israel yang digambarkan dalam bagian ini. Kamu memanggilku suamiku. Dan ini adalah sesuatu hal apa, saudara? Pernyataan yang tulus dari umatnya, dan dia menantikan pernyataan yang demikian. Tuhan menginginkan hubungan kasih yang intim dengan umatnya, dan merindukan
hari ketika umatnya akan memiliki kasih dan komitmen seperti dalam pernikahan. Bukan karena terpaksaan. Bukan juga karena ditakut-takuti. Bukan. Tetapi terjalin suatu relasi yang begitu intim. Hubungan yang paling intim. Antara umatnya dengan Tuhan. Jadi saudara, di dalam relasi ini bukan relasi yang disertai dengan ketakutan saudara. Tetapi adalah satu penghormatan atau menghormati, menghargai relasi itu. Umatnya menghargai dan menghormati Tuhan sebagai seorang kekasihnya. Dan Tuhan itu juga menyayangi umatnya. Dia melindungi mereka dengan kasih setianya. Jadi ada satu hubungan timbal balik, saudara ya, antara umatnya dengan sang kekasih kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan, sang pencipta alam semesta ini, yang menjadikan kita kekasihnya, pastilah dia menjamin, menyertai, melindungi, bahkan memelihara kita. Maka di dalam bagian ini, saudara, dan tidak lagi memanggilku Tuanku. Nah, kita lihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan tadi ya, yang sudah saya baca. Tuhan tidak puas dengan hubungan yang didasarkan pada rasa takut, saudara ya. Dan ketaatan dengan umatnya di mana mereka menganggap terutama sebagai Tuhan. Ia menginginkan hubungan di mana umatnya menganggapnya terutama sebagai suami. Dalam artian bahwa relasi yang penuh dengan keintiman. Kalau bahasa aslinya itu dikatakan isi. Keintiman. Kalau demikian yang terjadi, saudara, maka dikatakan tadi, kalau sudah punya relasi yang sedemikian, punya hubungan antara mempelai laki dan mempelai perempuan itu punya hubungan yang intim, spesial, keintiman, intimacy. Makanya di dalam pernikahan Kristen itu sudah sangat indah sekali sebenarnya. Digambarkan demikian, Allah dengan umatnya, Kristus dengan gerejanya. Maka dijawab di dalam bagian ini, di dalam ayat kebenaran firman Tuhan di dalam yang sudah kita baca tadi sudah, aku akan mengambil dari mulut nama-nama Baal. Artinya berasal dari Tuhan. Maksudnya itu tidak dalam posisi sebagai Tuhan dan hamba. Atau Tuhan dan budak. Tetapi Allah menginginkan hubungan yang ditekankan sekali lagi, hubungan yang didasarkan pada kasih, pada komitmen. Itu adalah satu perjanjian. Allah berjanji mengasihi kita dan juga umatnya berkomitmen untuk juga mengasihi, melayani Tuhan. Menghormati dia sebagai kekasih kita. Jadi dalam bagian ini Tuhan itu merindukan, menginginkan hubungan yang didasarkan pada kasih dan komitmen dengan umatnya. Maka kalimat lagi yang mengatakan tadi, busur dan pedang pertempuran akan kuhancurkan dari mulut bumi. Artinya apa, saudara? Pada akhirnya berkat dari hubungan yang didasarkan pada kasih sayang ini akan menghasilkan bumi yang berubah. Kalau ada satu hubungan yang
intimasi dengan Tuhan. Dan itu akan memberikan satu dampak yang besar di tengah-tengah dunia ini. Maka dilanjutkan lagi, aku akan mempertunangkanmu kepadaku untuk selama-lamanya. Ketika hubungan dengan Tuhan terpenuhi sepenuhnya, hubungan itu tidak akan pernah putus lagi. Hubungan akan terjalin di atas dasar yang kokoh, yaitu atas dasar kebenaran dan keadilan dan kasih sayang dan belas kasihan. Pastilah akan menghasilkan hubungan yang semakin dalam. Makanya tadi diakhiri dengan kamu akan mengenal Tuhan. Jadi saudara, kalau itu yang dibangun di atas dasar komitmen kasih sayang tadi, maka di sanalah kita terus menjalin relasi dengan sang mempelai laki-laki itu. Maka di sanalah kita akan terjalin di atas dasar yang kokoh, di atas kebenaran itu, dan di atas keadilan dan kasih sayang itu. Dan itu hubungannya terus semakin dalam, dan semakin dalam. Dan di sanalah letak kepuasan itu. Tidak hanya saja kepuasan itu dinyatakan, tetapi berkat itu dilimpahkan kepada kita. Relasi yang intimasi itu, yang dalam itu, saudara. Justru di sanalah kelimpahan itu bisa kita nikmati, boleh kita rasakan. Maka di dalam ayatnya yang ke-21 sampai 23, dia menjawab hal itu. Dia mengatakan dia limpahkan. Di dalam ayat pasal 2, ayat 21-23 mengatakan, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi lo rumah. Dan aku akan berkata kepada lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Saudara, ini adalah berkat yang besar sekali. Ini adalah berkat besar dari hubungan yang nyata dan hidup dengan Tuhan. Hati kita selaras dengan hatinya. Dan karena itu kita menginginkan apa yang Dia inginkan. Jadi saudara, ketika kita meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita sudah meminta apa yang Ia ingin Dia lakukan, kerjakan. Sehingga Dia akan menjawab, aku akan menjawab. Ini adalah prinsip yang sama diajarkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam dia, maka apapun yang dia kehendaki akan diberikannya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara, jadi itu adalah satu kelimpahan loh saudara. Pemulihan ketika suatu terjadi hal itu. Yang dulunya bukan anak, tetapi sekarang dipulihkan menjadi anak. Dan di sana terjalin relasi yang intim itu, maka dilimpahkannya. Diberikannya sesuatu hal apa yang kita inginkan. Dan apa yang menjadi keinginan kita itu selaras dengan keinginannya Tuhan. Maka di dalam bagian ayat berikutnya dikatakan tadi, bumi akan mendengar gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Saudara, ketika hubungan berada pada tempatnya, Tuhan akan menyediakan dengan limpahnya. Ini adalah prinsip yang sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada kaitannya loh saudara. Ada hubungannya hal ini. Apa yang disampaikan oleh Hosea. Tidak hanya berhenti dari situ, dia katakan tadi di dalam ayatnya yang 22, bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Mereka akan menjawab Yisrael. Nama Yisrael yang pertama kali diberikan sebagai pengingat serius tentang penyebaran dalam penghakiman. Itu akan menjadi nubuat dari janji, aku akan mendaburnya untuk diriku sendiri di bumi. Allah akan memulihkan umatnya dengan mengungkapkan dan berterima kasih. Penyebaran akan diubah menjadi penaburan, berarti tersebar dan dapat digunakan dalam arti seperti dalam Hosea 1 ayat 4-5. Tetapi itu juga kata yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran benih yang baik, menabur di sini. Tuhan menjanjikan penebusan yang mulia atas namanya. Atas nama dalam arti dalam konteks ini, yaitu anak kedua Hosea, seorang perempuan diberi nama Ruama, yang berarti tidak ada belas kasihan. Sekarang diubah hal itu menjadi belas kasihan. Awalnya itu adalah satu penanda tentang penghakiman, akan diubah menjadi tanda pemulihan. Maka dilanjutkan kata-kata, jadi dari kata sebagai penanda penghakiman, tetapi itu diubah oleh Tuhan menjadi nama pemulihan, menjadi tanda pemulihan. Dari yang negatif menjadi hal yang baik. Tidak hanya saja positif, hal yang baik dan benar untuk dinyatakan kepada kita. Jadi dari nama atau penanda penghakiman diubahkan menjadi tanda pemulihan. Kemudian aku berkata kepada mereka yang bukan umatku, kamu adalah umatku. Anak Hosea, seorang putra, ketika diberi nama Lo-Ami, yang berarti bukan umatku. Nah, coba lagi ini. Bukan umatku, Hosea pasal 1 ayat 9, nama itu yang awalnya diberikan sebagai tanda penghakiman, kini diubah menjadi tanda pemulihan. Nama mereka akan berkata, engkau adalah Allahku. Dengan demikian, pemulihan akan sempurna. Tuhan akan berhubungan dengan umatnya sebagai Allah mereka, dan umatnya akan berhubungan dengan dia sebagai umatnya. Inilah hubungan yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang, dan yang dirindukan oleh Tuhan kepada umat-umatnya, kepada orang-orang percaya. Jadi kita bisa melihat pemulihan yang sempurna. Anak ketiga Hosea yang namanya dianggap sebagai tanda penghakiman, kini ia menyampaikan dan dijadikan tanda belas kasihan, anugerah Tuhan atau pemulihan. Allah sungguh dan teramat baik. Puji Tuhan. Oleh karena itu dilanjutkan di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama dia mengatakan pemulihan Gomer. Tuhan memerintahkan Hosea untuk kembali mencintai Gomer. Ayat 1 pasal yang ketiga, Hosea pasal yang ketiga ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah
Lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah, Allah lain, dan menyukai kue kismis. Nah, maka dia mengatakan tadi, pergilah lagi, cintailah seorang wanita yang dicintai oleh kekasihnya dan sedang berzina. Artinya apa? Tuhan memerintahkan Hosea untuk kembali kepada istrinya meskipun istrinya itu sedang berzina. Itu bukan di masa lalu, ini di masa sekarang. Namun ia diperintahkan untuk kembali kepadanya dan mencintainya. Hal ini, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa meskipun, misalnya, meskipun kita kadang-kadang sering melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan mencintai kita. Prinsip cinta itu penting. Hosea diarahkan untuk mencintai, bahkan ketika mencintai itu pasti sulit sekali. Kita dipenuhi dengan banyak ilusi romantis tentang cinta zaman sekarang ini. Dan salah satu ilusi itu adalah bahwa cinta hampir tidak ada ambang batas dengan kehendak kita. Kadang-kadang kita hanya terperangkap oleh cinta dan mengikuti kemanapun cinta itu mengarahkan. Tetapi pada prinsipnya, saudara, kitab suci menunjukkan kepada kita cara lain bahwa cinta, kasih itu sebagai besar adalah yang Tuhan anugerahkan di dalam hati kita. Di dalam bagian ini sama seperti kasih Tuhan kepada anak-anak Israel. Mengapa Tuhan memerintahkan Hosea untuk kembali kepada istrinya yang masih tidak setia? Bukan hanya demi Hosea dan istrinya, Gomer, saudara, tetapi juga agar mereka menjadi pelajaran hidup tentang hubungan Tuhan dengan umatnya. Mereka masih terjerumus dalam perzinaan rohani, namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Saudara, ketika kita memikirkan kebesaran kasih dan belas kasihan Tuhan kepada kita, hal itu seharusnya membuat kita jauh lebih penuh kasih, disadarkan tentang kasih Tuhan. Dan juga ketika kita merenungkan dan memikirkan bagaimana kasih Tuhan yang besar itu telah dilimpahkan kepada kita, maka seharusnya kita juga belajar untuk boleh memberikan pengampunan bagi orang lain, memberikan ketika mereka bersalah. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Hosea menunjukkan kasihnya kepada Gomer dan memulihkannya melalui pembelian. Di dalam pasal yang ketiga, ayat 2 dan ketiga dia berkata, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Hosea sebenarnya tidak perlu membeli saudara istrinya sendiri kok. Tetapi sebagai wujud cinta dan komitmen, dia melakukan langkah ekstra, melampaui apa yang diharapkan atau bahkan yang sewajarnya. Hosea itu tidak perlu membayar istrinya kok. Tetapi dia melakukan hal itu adalah sesuatu hal yang langkah ekstra, melebihi dari apa yang dibayangkan dilakukan oleh orang lain. Tidak hanya saja batas sewajarnya, tetapi kasihnya itu melimpah demi kekasihnya. Dia lakukan itu untuk kekasihnya.
tujuan membayar Gomer atau tujuan Hosea membayar Gomer bukan hanya untuk membuatnya meninggalkan pekerjaan sebagai pelacur, Bapak Ibu, bukan. Tapi tujuan Hosea adalah untuk apa? Menjalin hubungan dengan istrinya Gomer. Hubungan dan hidup bersama dengan Gomer. Itu menjadi tujuannya. Sehingga dia rela untuk membayar apapun yang melakukannya. Dengan tujuannya supaya mereka bersama dengan istrinya. Ada satu relasi di dalamnya. Ada satu hubungan yang intim dengannya. Istrinya sadar bahwa suaminya mencintai dia, mengasihi dia dengan limpahnya. Demikian juga Gomer sebagai seorang istri menyadari bahwa sungguh segala sesuatu itu dari suaminya. Dan tentunya sebagai suaminya dia mengharapkan supaya juga dengan kelimpahan itu, perlindungan itu, segala kasih sayang itu, supaya Gomer juga menikmatinya. Jadi ini loh saudara, bisa kita melihat ya di dalam bagian ini. Jadi saudara, tujuan membayar Gomer itu bukan hanya untuk membuatnya meninggalkan pekerjaan sebagai pelacur semata, bukan. Tetapi ketika dia membayar itu, ada sesuatu hal nilai supaya si Gomer itu sadar bahwa ada yang jauh yang bernilai dibandingkan dengan hanya sekedar membayar dia, atau dia hanya berhenti melakukan pelacuran, bukan. Tetapi yang bernilai itu ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan, justru di sanalah sesuatu hal yang besar. Maka ketika dia kembali dan berada di dalam bersama-sama dengan suaminya, dengan Tuhan, justru itulah letak keindahannya. Di sanalah letak kepuasannya. Di sanalah letak sukacita. Karena di dalamnya tidak ada ketakutan. Dijalin karena diikat dan terjalin oleh karena kasih yang besar. Maka dilanjutkan di dalam ayatnya yang keempat dan kelima. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Di sana dikatakan tanpa raja atau pangeran. Dalam keadaan jatuhnya, Israel tidak akan memiliki kepemimpinan nasional atau politik yang dibutuhkan. Bahkan dalam keadaan jatuh, Israel tidak akan memiliki pelayanan spiritual yang dibutuhkan. Tanpa efod atau terafim, dalam keadaan musim gugur, Israel tidak akan memiliki bimbingan dan arahan natural yang dibutuhkan. Tidak ada yang menjadi sana. Tetapi sekarang, sesudah itu ayat yang kelima dia mengatakan, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Artinya umat Israel, orang-orang Israel kembali dan mencari Tuhan Allah mereka. Pada masa kehancuran politik dan rohani ini, Israel akan kembali dan mencari Tuhan lagi. Ini akan menandai pemulihan mereka. Dan tidak akan ada pemulihan sampai mereka kembali kepada Tuhan. Kecuali cara satu-satunya, saudara. Mereka datang kepada Tuhan. Makanya ditulis tadi, Daud raja mereka di akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa nubuat ini pada akhirnya akan digenapi dalam kerajaan yang akan datang. Setiap orang akan menikmati pemulihan ketika mereka datang
kepada Kristus Tuhan. Tuhan menginginkan hal itu kepada setiap kita, supaya boleh kita mencintai dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Amin. Dan selanjutnya nantinya Bapak Penatua Linda akan menguraikan juga hal-hal yang mungkin terlewatkan dari apa yang saya sampaikan. Nanti Pak Penatua Linda akan menguraikannya dengan bagi kita masing-masing. Terima kasih. Mari kita akan berdoa dan kita akhiri pertemuan kita saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini untuk membahas kitab Hosea pasalnya yang kedua dan juga pasalnya yang ketiga. Tolonglah kami sadar, kami telah diingatkan bahwa Engkau adalah mempelai laki-laki. Dan kami adalah gereja-Mu mempelai perempuannya. Biarlah kami datang kepada Engkau, mengasihi dan melayani Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau ada juga yang melindungi kami, memimpin, bahkan memelihara kehidupan kami gereja. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa merindukan kami gereja-Mu untuk boleh kami datang, bertobat, dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sampai di situ Bapak Ibu, sampai ketemu kembali.